Saya selaku cucunya Habib Hashim sendiri baru mengetahui belum lama. Dalam hati saya sendiri terkadang bertanya, mengapa saya baru di tempatnya ibu saya dari Berhala itu setiap hari Selasa itu pengajian yang rutin yang mengajar beliau nama si Syekh Irfan Jaya. Beliau menurut daripada si Syekh diambil pada tempatnya Ibir Simbang. Setiap beliau melihat saya yang berkata selalu memandang dengan serius, tapi banyak beliau mau bertanya, takut kalau salah mungkin saya pun merasakan itu semuanya. Akhirnya habis mengajar ya kita duduk bersama di depan mata lalu Adi dan beberapa yang lain. Sayangnya saksi sejarah ini sudah tiada semuanya. Beliau seorang orang yang sangat alim dan soleh. Beliau bertanya kepada saya, ini kalau saya lihat pakaiannya, cara jalannya, seperti itu saya. Beliau termasuk menjadi ulama rujukan di Indonesia dan bahkan juga setiap bulannya terlepas di rumahnya tamu-tamu ulama-ulama dari luar kota dan dunia. Saya tidak berani menjawab. Perasaan saya malu karena saya punya kakek yang datuk berbedanya, tapi saya sendiri masih belum mampu untuk bisa meniru walaupun setetes apa yang beliau warisi umpamanya. Karena saya dia berhadir, dia menjawab sama dia berkata, dia contohnya langsung Irfan itu nangis dan merangkul saya gembira sekali. Lalu beliau berkata, dia berhadir, dia berkata dan merasa seperti yang ada di pada waktu itu mumpung saya masih hidup. Untuk saya sekarang sudah 83. Mumpung masih ada umur, saya takut kalau sejarah ini bilang. Ketahuilah ketika Mbak Hashim As'ari
terus ke Pekalongan datang ke rumahnya Hakim kebetulan di situ ada Kiai Irfan yang sudah dipersiapkan atau Haji Mahtalu. Akhirnya diadakan Kiai Irfan, Amir, Kiai Hashim, Kiai Yasin, lalu Kiai Asnawi datang ke rumahnya Kiai Hashim. Maka begitu duduk Kiai Hashim terus beliau berkata, Hashim, saya ridhoi kalau kamu memberikan satu wajah untuk ahli sunnah wal jamaah untuk menyelamatkan mendatang kita mempunyai wadah. Maka dengan senang hati dan luar biasa setelah beliau minta pertolongan, beliau minta bala sama Habib Hashim untuk belajar ilmu hadis menambah artinya. Maka setiap Kamis pagi beliau mesti datang ke Pekalongan belajar menambah artinya, maksudnya dalam ilmu hadis kepada Hashim. Dari Pekalongan langsung ke Kiai Khalil. Begitu duduk Kiai Khalil langsung, sudah pokoknya apa kata Habib Hashim dan benar, sudah saya cocok, berdiri, jangan lama-lama lagi. Sehingga berdirilah Nahdlatul Ulama. Ketika itu Habib Hashim sebelum Kiai Hashim Asy'ari berangkat, Habib Hashim berkata, dulu aku jadi tulis. Akhirnya Kiai Ahmad Khalil berkata bersama, lalu Mbak Hashim berkata, ini orang tulis tapi jumpinya nanti sejarah bagaimana ya bisa tulisan di majalah itu lebih tahu tentang hal itu. Maka ketika duduk di kabupaten bersama Kiai Asjaza pada waktu itu, langsung Kiai Asjaza dan beberapa tokoh ulama pada waktu itu, dan kebetulan ada Pak Izin. Ketika Gus Dur mau menerangkan ini, siapa yang izin? Saya ini loh, sudah sampai aku di gawe-gawe, tidak enak. Ini Gus Dur menunjukkan. Nah, Gus Dur menerangkan jauh lebih tentang peranan Habib Hashim, Mbah Hashim Asy'ari ketika berdirinya Nahdlatul Ulama. Maka jangan heran kalau keluarga Mbah Hashim Asy'ari, khususnya Gus Dur dengan kita dekat dan sebagainya, itu meneruskan sebagaimana keakraban para sesepuh, para pendahulu kita terdahulu. Memang menceritakan itu mudah. Datuk saya begini, kakek saya begini, tapi yang dituntut yang satu, mampukah kita meneruskan korektornya itu? Itu yang dituntut. Kalau menceritakan karomah, Bapak Datuk saya, kakek saya, mbah saya, dan sebagainya. Memang kenyataannya beliau-beliau diberi karomah oleh Allah Ta'ala gitu. Tapi yang paling sulit mengaplikasikan, mensosialisasikan rekor beliau sebagai tanda bukti kita cinta kepada para beliau. Dan itu harapan para beliau. Para beliau lebih-lebih pendiri bangsa ini tidak mungkin akan membanggakan bangsa lain sebelum membanggakan bangsa sendiri. Kalau kiai tidak mungkin akan membanggakan orang lain, pasti santrinya dahulu yang dibanggakan. Kalau orang tua tidak mungkin akan membanggakan anak orang lain, pasti adalah anaknya dahulu. Ditarik skop yang besar, bangsa ini sama. Bangsa ini tidak akan membanggakan bangsa lain untuk regenerasinya. Pasti yang ditunggu adalah regenerasi daripada bangsa sebelum membanggakan yang lain. Nah, semoga kita termasuk dengan adanya hari santri ini bagian daripada meneruskan yang bisa
mengisi peninggalan para sesepuh-sesepuh, mengisi peninggalan bangsa ini. Jadi pertanyaannya kembali, sejauh mana itu kita ikut andil di dalam mensyiarkan tarekat dan sunnah-sunnah Islam, dan sejauh mana pula kita mengikuti, mengisi tinggalan-tinggalan para sesepuh kita, dan sejauh mana pula kita ikut andil mengisi kemerdekaan bangsa, yang sehingga kita mampu melahirkan intelektual, ilmuwan yang cukup kokoh, benteng keimanannya, ideologinya untuk pembekalan mengisi kemerdekaan ini, tidak menjadi dorongan oknum manusia yang akan mengecewakan para sesama.